Selamat berjumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari Sabat yang suci dan membantu Sabat pun sudah suci. Oke, mari kita mulai dengan pelajaran. Sekarang ini harus ditunjuk. Oke, mari kita mulai. Tadi Reimer. Oke, mari kita mulai pelajaran kita. Pelajaran ini pada malam hari ini hanya jadi nggak panjang. Kalau minggu lalu itu 114 ya, lama dia, banyak penjelasannya. Malam ini straight to the point, singkat. Apa? Seri daripada 4 pelajaran. Artinya kita akan membahas dan saya bagi 4 pelajaran ini dan kita akan lanjutkan minggu depan ini. Jadi puji Tuhan, saudara ada untuk lihat bagian pertama, karena kalau tidak lihat bagian. Jadi mari kita mulai. Di Indonesia berjudul, apakah bisa lihat yang di sini? Ali bisa lihat nggak? Judulnya bisa lihat, Ali? Belum ada nih. Oh, pantas. Itu dia. Saya punya salah. Saya kasih mati dia punya PowerPoint. Saya matiin dia punya proyektor. Tidak. Judulnya adalah Hati Firaun. The Heart of Pharaoh. Sekali lagi, ini adalah pelajaran pertama dari 4 pelajaran. Hati Firaun. Oke, mari kita mulai. Oops, sorry, ini harus dirubah. Dia punya ini harus. Oke, itu dia. Hati Firaun. Oke, kita daripada hati Firaun yang kita akan pelajari. Well, mari kita mulai. Keluaran 4 ayat 21. Dan Tuhan berkata kepada baik-baik perkataannya. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Mesir, dan Musa sekarang berada di padang belantara. Saat engkau kembali ke Mesir, lakukanlah lakukanlah hal ini di hadapan Firaun. Okay. Waktu di Mesir, buat hal ini. Okay. Kita mau apa yang terjadi? Hal ini. Oke, kita lagi connect dengan Jakarta. Buatlah kembali ke Mesir, buat hal-hal ini di hadapan Firaun, atau wonders, mujizat. Salah satunya apa? Tongkat, betul? Yang menjadi ular, betul? Hal-hal ini, buatlah mujizat-mujizat ini di hadapan Firaun yang digunakan dan berubah menjadi ular. Lalu, kalau tetapi apa ini? Tetapi aku hatinya Firaun, di mana dia tidak akan. Siapa yang mengeraskan hati Firaun di sini? Tuhan. Biarkan umatku keluar. Tapi Musa, masuk akal nggak? Iya. Bro, lalu sekarang dikeraskan, artinya main-main ini namanya. Iya. Hai. Menolak suruhan. Hai. Ini sorry, Jakarta lagi putus-putus terus. Okay. This is what we're studying. Apa artinya Tuhan mengeraskan hati Firaun? Apa artinya? Hardening the heart of Pharaoh. Okay. Apa artinya? Karena saya harus mengerti. Lalu saya bilang, Tuhan yang bertanggung jawab untuk hati Firaun keras. Berani nggak saya bilang menolak perintahnya? Bisa nggak saya bilang begitu? Enggak. Tapi firman Tuhan bilang yang keraskan siapa? Tuhan yang bertanggung jawab, atau saya perlu belajar lebih banyak? Bisa kita mengambil kesimpulan dengan satu ayat? No. Can I draw a conclusion with just one text? Text means, okay?
Saya harus belajar lebih banyak untuk cari tahu persis ayat ini maksudnya apa. Oke? Keluaran 10 ayat 3 dan ayat 20. Apakah Jakarta sudah connect di UFO ini? Keluaran 10 ayat 3 dan 20. Oke. Masuk berhadapan dengan Firaun dan berkata kepada Firaun, Tuhan daripada orang Ibrani telah berfirman. Ini Musa dengan Firaun bilang kepada Firaun, "Kau merendahkan hatimu di hadapanku. Berapa lama engkau mengerahkan umat Tuhan untuk keluar dari Mesir?" Padahal katanya yang keraskan siapa? Tuhan katanya tadi. Baik. Kita teruskan lagi. Untuk membiarkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bilang lagi, Lord harden. Udah berapa kali dibilang paling kurang? Lebih banyak lagi sih, tapi kita cuma ambil beberapa. Jadi yang mengeraskan on the text we just read, who's responsible for not letting God's untuk umat Tuhan tidak keluar dari Mesir? Sesuai dengan apa yang kita baca, Tuhan terus. Keluaran 15 ayat 4 dan ayat 5. Keluaran 15 ayat 4. Apakah Ali sudah connect di UFO? Karena nggak connect di FaceTime lagi? UFO? Ini live stream kali. Nggak connect, putus terus. 4 dan ayat 5. Kereta-kereta yang naik keretanya semua masuk ke dalam lautan dan merah. Dan mereka tenggelam seperti batu tenggelam di menolak untuk mengizinkan umat Tuhan keluar. Firaun mati. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, yang bertanggung jawab untuk Firaun hilang siapa? Artinya bisa nggak orang bilang menggunakan ayat-ayat tadi dibilang mau bikin baik, dia sudah bilang saya hilang? Bisa bilang begitu? Kalau yang pilih Tuhan, kalau saya sudah dipilih Tuhan akan mengeraskan hati saya dan hilang, kenapa memberjuang? Ini bahayanya. Di sini bahayanya. Padahal dia nggak menggunakan seluruh Alkitab untuk ayat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun di dalam firman, itulah yang kita mau bikin sekarang, oke? Jadi sekarang kita tahu bahwa Firaun hilang karena dia mengenal Tuhan. Okay. Apakah benar itu? Is God responsible for of the lives of those who reject God, causing them to be eternal dan tidak menggoda? Sekarang saya tanya, kalau ujungnya apa? Sanctification. Kalau digoda, kalau setan menggoda saudara, hilang. Mau. So if Satan tempt you, what is the end tempting you? For you to be safe or lost? Lost. Tuhan. Karena ujung-ujungnya hilang. Tapi di sini kita akan belajar batu. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ayatnya ialah Yakobus 1 ayat. Jangan seseorang berkata di saat bilang, jangan bilang apa? Nah, kita akan baca apa yang jangan dibilang. Di saat seseorang digoda, apa yang dibilang, betul? Dan yang dibilang ini jangan dibilang. Jadi kalau seseorang, jelas nggak? Kalau orang digoda supaya hilang, jangan izinkan kamu berkata sebagai berikut. Sementara digoda, Tuhan yang goda saya. Tuhan tidak bisa digodai. Tuhan pun menggoda, Tuhan tidak menggoda. Oke? Bukan. Ingat, Tuhan bisa digoda nggak? Sekali lagi, Tuhan bisa digoda nggak? Tidak. Oke. Tuhan nggak bisa. Judul daripada pelajaran kita untuk 4 minggu berturut-turut apa? Hati Firaun, dan kita akan belajar sesuatu yang lain yang connect-nya Firaun akan ketemu lagi di pelajaran keempat, punya ujung. Artinya kita di dalam Alkitab, dan waktu sudah capek jalan-jalan, bukan capek, waktu sudah selesai jalan-jalan, ngomong tentang hati Firaun. Nanti dijawab minggu keempat, ujung pelajaran penggodaan. Oke?
Mari kita lihat. Tuhan tidak bisa digoda. Jelas itu? Oke. Lihat Lukas 11 ayat 4. Dosa kami, sebagaimana kami pun mengampuni setiap orang yang berhutang, berbunyi sebagai, jangan membawa saya ke dalam. Doa ini ditujukan kepada siapa? Yang saya nggak mau tahu seharusnya murid-murid untuk berdoa. Jesus. Dan doanya kepada siapa? Bapa kami. Artinya Bapa tidak menggoda orang, Bapa menolong. Karena dibilang jangan bawa saya ke pencobaan. Setelah digoda, tolong saya, betul? Tapi nggak begitu. Lord help me, and when I'm temptation. Artinya Tuhan Bapa tidak menggoda, tapi tanggung jawab sendiri. Oke? Tapi Firaun sudah luar daripada pelajaran kita. Oke, kita teruskan lagi. 22 ayat 40. Waktu dia sudah siap di tempatnya, berdoa. Dan berdoa, kenapa berdoa? Supaya kamu tolong saya supaya jangan digoda, padahal yang goda Tuhan. Bagaimana? Apa gunanya berdoa? Jadi kalau doa saya, jangan bawa saya ke pencobaan, Tuhan. Tapi kalau digoda pun, bukan dia yang goda, dan dia pun akan menolong orang yang digoda. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13. Belum pernah dialami orang. Ini saya ringkaskan ayat ini. Enggak kali dialami orang di bumi ini. Enggak. No. Semua penggodaan sudah biasa. Atau unik. Tapi Tuhan itu setia. Dan Tuhan tidak goda lebih dari kemampuannya. Itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab Tuhan ialah dia kasih batas godaannya sesuai dengan kemampuan orang yang digoda. Alkitab. Tuhan tidak menggoda, tapi Tuhan izinkan, tidak izinkan lebih dari kemampuan orang. Jadi Tuhan tidak menggoda, tetapi Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda. Kita teruskan. Manuscript Release volume 12 halaman 80. Setiap pencobaan ditimbang dan diukur Tuhan. Sebelum setan menggoda, Tuhan ukur dan timbang dulu godaannya. Kalau pernah ada orang yang perlu jatuh dalam penggodaan dengan kemampuan dan tidak untuk menahan atau harus berhadapan dengan Tuhan yang diberikan kepadanya. Artinya godaan itu akan di-counter dengan, dan grace itu selalu lebih kuat dari penggodaan. Aduh, mantap sekali. 1000 desibel. Tuh, bunyi keras. 1000 desibel. Saya akan kasih grace 1100 desibel. Artinya selalu bisa menang. Karena semua penggodaan diukur dan ditimbang. Oke, kita teruskan. Artinya Filipi 4 lawan semua penggodaan melalui grace Tuhan yang Waduh. Untuk orang yang berjalan di Yuk. Mari kita baca Filipi 4:13 lagi. Aku dapat grace Tuhan yang diberikan kepadaku untuk melawan penggodaan setan, untuk menggoda saya. Kalau baca, kita nggak mau hafal-hafal ayat Alkitab, tapi nggak mengerti. Pas digoda jatuh. Ini berat. Loh, tadi baru hafal Filipi 4:13. Ini emangnya Tuhan salah ukur dan timbang? Tuhan salah ukur, timbangannya salah. No. Aduh. Umat Tuhan waktu dia datang, ada nggak yang ada imannya? Dia bilang, nanti nggak ada yang selamat. Iya. Nggak akan Tuhan datang. Dia datang lalu dia kembali lagi. Mana? Nggak ada. Semua. Ya. Tuhan mau datang kalau begini umat Tuhan? Enggak. Tuhan datang karena umat Tuhan hafal Filipi 4:13. Is that good enough? No. Oke, kita teruskan. Setiap orang dia apa? Tadi bilang apa?
Tuhan tidak bisa di ayat 13, lalu ayat 14. Tapi yang nggak bisa digoda siapa? Tuhan. Di antara kita, yang di UFO, di antara kita Tuhan. Tidak. Di antara kita ada Tuhan nggak? 14 bilang, setiap orang bisa digoda. Orang digoda. Artinya, kalau saya digoda, karena saya bukan Tuhan. Artinya itu bukti bahwa saya bukan Tuhan. Betul? Yeah. Karena itu, but if you're tempted, that shows that you're not God. As if you need to know. Orang itu membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Pelan-pelan saja nih. Pelan-pelan saja. Karena kita mau kunyah cuma 30% mungkin dapatnya. Tapi kita mau pelan, dia di 4 ini. Karena kalau panjang sekali, waduh, yang dapatnya sedikit sekali. Oke? Apakah digoda itu berdosa? Jangan ke situ, itu bahasan nanti. Jadi jangan ke situ dulu. Oke, itu nanti. Oke, mari kita mengulang kembali definisi Alkitab. Tuhan tidak, manusia bukan Tuhan. Baik? Oke. Mari kita baca Filipi 2 ayat 7 dan 8. Tuhan tidak bisa digoda, mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil ini hamba. Dan dibuat kedapatan dalam bentuk manusia. Tuhan tidak tanya, Tuhan Yesus manusia atau Tuhan? Manusia bisa digoda. Tuhan Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Mari kita baca terus. Ibrani 4 ayat 15. Orang imam besar di surga yang sangat mengerti dengan pergumulan manusia. Imam besar kita yaitu Tuhan Yesus digoda dari segala sudut, tapi nggak pernah berdosa. Manusia. Amen. 100%. Karena Tuhan nggak bisa Goda. manusia 100%. Bisa jelaskan? Nggak bisa. Nggak bisa dan jangan. Karena korek-korek yang nggak bisa dikorek. Oke. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus datang. Oke, kita teruskan. Ya. Tuhan memang dilahirkan sebagai manusia 100%. Tetapi dia memang udah lahir tanpa Pelajaran lain. susah kita mau. Itu pelajaran yang kita harus jawab bukan sekarang karena kita nggak lahir dalam jalan. Bapa tidak menggoda anaknya sendiri untuk berdosa, benar nggak? Bapa goda Tuhan Yesus, masuk akal nggak itu? Kalau Bapa menggoda dan itu tidak benar. Dan Bapa bilang, anak, kalau kamu memang No. nggak bisa. Dan bilang, kalau kamu anak saya, hah? Artinya bukan Bapa menggoda Tuhan Yesus manusia. Okay? Kita mau tekankan lagi kepada Esther tadi, manusia situasi hasil dosa, tapi dia belum berdosa. Okay. Itu kita mau. Manusia tidak lahir berdosa. Dia lahir dalam situasi akibat dosa, sementara dia belum berdosa sebelum dia tahu dan dia ditolak, baru dia berdosa. Seorang bayi tidak tahu. Oke, kita teruskan. Menjadi manusia ini apa? Flesh, human nature. Jadi Tuhan Yesus mengambil nature-nya manusia yang berdosa. Pusing akan ini karena ini pelajaran lain. Pokoknya manusia dia menjadi 100% dia ambil. Yeah. Dia ambil nature manusia setelah jatuh 4.000 tahun, tapi dalam kita teruskan lagi. Mari kita lihat. Jadi Tuhan Yesus mengambil apa? Flesh. Ayat 38. Dia bilang, berjaga-jaga dan berdoa, betul? Karena bisa kamu digodai. Berdoa karena kamu bisa masuk dalam pencobaan. Betul? Bahaya saya di dalam penggodaan. Betul? Lalu dibilang apa? Spirit. Tapi apa? Tunggu, Tuhan Yesus menjadi apa? Yesus mengambil flesh yang lemah dan digodai.
Yesus mengambil flesh, tambah lemah. Dalam situasi kondisi itulah dia takut. Markus 1 ayat 35. Oke. Tuhan Yesus bilang apa? Supaya bisa taklukkan apa? Yang perlu taklukkan apa? Flesh. Flesh ini yang lemah. Saya punya keinginan untuk tidak jatuh, ada. Tapi kemampuan ditaklukkan penggodaan, betul? Dan Tuhan Yesus bilang harus apa? Berdoa. Okay. Pagi hari. Siang, malam atau pagi? Pagi. Pada pagi hari, Yesus pergi keluar dan ke tempat yang sunyi dan lemah. Masa Tuhan Yesus? Artinya kamu bukan sama dengan saya dong, ngapain ke dunia dong? Dia bilang, pergi berdoa. Amen. Tuhan nggak akan perintahkan sesuatu yang dia tidak praktekkan. Oke. Mari kita baca. Ini doktrin kuat sekali ya di zaman. Karena kalau nggak percaya doktrin ini diamarkan oleh Yohanes, dia bilang hati-hati ajaran Gnostik di akhir zaman Tuhan Yesus. Dan itu anti-Kristus. Tuhan Yesus bukan manusia, dia anti-Kristus. Pada sering didapati di tempat-tempat yang sepi mencari firman-Nya sendiri. Bikin malu Laodikia. Udah kembali dan berdoa. Ngapain saya mau belajar, saya punya firman, saya mau baca apa yang saya bilang kepada Musa kalau bukan 100% manusia. Mau nggak baca kembali apa yang dia bilang? Buang waktu namanya. Dan kapan? Berdoa. Pagi-pagi hari. Supaya jangan jatuh dalam Flesh. penggodaan. Karena flesh. Jadi dia digoda nggak? Yes. Dia tahu nggak supaya jangan jatuh? Yes. Umat Tuhan, dia kita punya pola. Kita teruskan. Mount of Blessing, halaman atau buatlah tempat doa yang secret. Adalah tempat doa khusus. Tentunya kita pun harus melakukan hal yang sama. Khusus untuk komunikasi dengan Bapa sebagaimana anaknya. Lari ke tempat itu, merendahkan diri, berselu, time out dari banyak orang supaya sendiri dengan Tuhan. Tuhan tolong, saya dalam banyak orang yang ini, Tuhan tolong. Sering jatuh nggak? Nggak. Kalau dia nggak pernah jatuh, mau tahu caranya, ini dia bilang caranya. Dari Tuhan, dan Tuhan akan tolong sepanjang hari. Besok bikin lagi, besoknya bikin lagi. Tapi kalau nggak dan cari tahu apa firman-Nya, aduh. Laodikia sudah mau dimuntahkan. Bagaimana kita mau nggak dimuntahkan kalau begini? Oke, kita teruskan. Christ Object Lesson halaman 140. Waktu Tuhan berdoa setia dengan Bapaknya karena dia tahu dia punya human nature lemah kan kalau digoda dan tidak ada kuatnya, supaya dia bisa berikan kepada saudara. Pagi-pagi lagi. Oke. Kamu pagi-pagi bangun orang. Nantilah kalau matahari terbit baru saya pergi. Tuhan Yesus masih gelap, dia bangun. Aduh, Tuhan Yesus selfish nggak? No. Sementara pergi, Bapak berikan kuasa untuk saya dan untuk semua orang masih tidur. What a God. Amen. What a selfish God we serve. Satu Tuhan yang tidak peduli dengan dirinya, tapi peduli melakukan dosa. Dia datang pagi demi pagi datang, dan saya setiap pagi dia bangun supaya saudara dan saya mendapat terang. Setiap hari dia dibaptis oleh Roh Suci. Kalau setiap hari dipenuhi Roh Suci, bisa ngerti kenapa nggak pernah berdosa. Amen. Hidup dengan Roh Suci punya firman. Setiap hari baptis.
banyak untuk bertahun-tahun lamanya Tuhan Yesus setiap hari basah. Bukan main. Dan pagi-pagi, jam-jam pagi hari, tidurnya dan jiwanya dan bibirnya diberikan orang lain. Kita harus bekerja untuk Tuhan kalau begini caranya. Kita menderita, tapi kita lakukan karena Tuhan sudah menderita untuk kita. Walaupun bagaimana Tuhan sudah bikin pagi-pagi untuk tolong kita. Aduh, hebat sekali. Yang dia berikan selalu segar, artinya bukan kemarin punya roti, hari ini. Pernah nggak dapat roti yang sudah warnanya hijau? Delivernya 2 hari yang lalu. Kalau Tuhan hari ini punya bread, hari ini setiap pagi dia bangun. Kalau enggak, yang makan dapat. Ini saya vacation dulu, capek bangun pagi-pagi makan roti hijau kita nanti. Diberikan segar dari surga langsung agar dia bisa. Ingat, yang ingatkan firman itu siapa? Roh Suci. Dan Roh Suci dibaptiskan setiap hari. Artinya saya butuhkan, dapat, selalu. Besok rejuvenate, besok segar setiap hari. Karena setiap hari dia bangun pagi hari. Dan lidahmu, the tongue of Lord, lidah bagaimana untuk berbicara pada waktunya. Apa pada waktunya? Artinya Tuhan Yesus setiap hari bangun, setiap hari belajar, setiap wow, main pagi untuk kebutuhan saudara dan saya. Harus apa? Berdoa. Itu dalam pencobaan, artinya pagi-pagi dia nggak belajar firman Tuhan, nggak dibaptis, dan waktu baru bangun tiba-tiba, baru bangun sudah marah, baru bangun sudah tersinggung. Bahaya sekali. Oke, kita teruskan. Sangat impress apa bahasa Indonesianya? Kagum. Tadi malam tidur di sini dia. Di mana dia? Coba cari, kita keliling lah, radius berapa meter. Hanya mengagumkan. Wow. Doanya hebat sekali doanya. Hebat sekali doanya. Tahu mereka bilang apa? Teacher. Berdoa. Ulang-ulang kata yang sama. Situasi buka sama, kata tutup sama. Di tengahnya ya beda-beda sedikit. Tapi itu rotinya sudah seluruhnya hijau kalau begitu. Selalu doanya disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Jadi dia bangun pagi hari untuk berdoa dengan Tuhan Bapaknya. Pencobaan dan berdoa betul. Oke, kita teruskan. Yohanes 8 dan Yohanes 14 ayat 10. Jadi saya mau kasih ayat 3 ini. Saat anak manusia diangkat, engkau akan mengetahui dengan kuasaku sendiri, tapi Bapa yang ajarkan aku. Tuhan Yesus bilang setiap kali saya bicara, yang ajar firman ajarnya setiap pagi hari dibilang ini yang kamu akan ucapkan hari. Setiap kali Tuhan Yesus buka mulutnya, instruksinya sudah diterima pagi itu. Hebat. Kita teruskan lagi. Dia bilang, kalau saya bicara, tapi Bapa sayalah, Bapa yang memberikan perintah. Apa yang kapan diberikannya? Pagi hari, sebelum matahari terbit. Dia bilang, kalau saya bicara bukan saya, tapi Bapa dalam aku. Tunggu. Tuhan Yesus bilang, saya dalam saya. Tapi Bapa di mana? Di surga. Artinya firman yang bicara, dia cuma buka mulut, Bapa bicara firmannya, sementara Bapa di surga. Tunggu. Bukankah ini hubungan Tuhan Yesus dengan saya? Sama begini? Sebagaimana waktu Tuhan Yesus ngomong firman Bapa, dan waktu firman Bapa diucapkan, Yesus berada dalam saya. Artinya, sebagaimana Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karena begitulah Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa.
Karena setiap kali dia firman Bapa. Waktu saya digoda telah tertulis firman siapa? Firman Tuhan Yesus. Tulis firman Bapa melalui anaknya. Saya bilang juga harus belajar. Kita teruskan lagi. Apa tujuan penggodaan? Orang digoda. Jadi waktu setan menggoda, dia mau mari kita lihat. Sebelum dia jatuh. Tentu saja dia mau jatuh, tapi sebelum. Ingat, Tuhan Yesus digoda nggak? Artinya godaan dua-duanya sama kan? Membuat Tuhan Yesus jatuh, membuat saya jatuh. Tapi sebelum saya jatuh, harus apa dulu sebelum jatuh, betul? Jadi, apa tujuan 16 dan 17? Dan Tuhan Yesus, setelah dia dibaptis dan surga terbuka, dan dia melihat roh Bapa turun setelah dia apa? Baptis. Dan suara dari surga berkata, siapa bilang kepada siapa ini? Ini anakku yang kucintai atau kasih. Mari kita baca terus. Sekarang ke Matius 4. Ingat ini tulisan 4 ayat 1. Dan Tuhan Yesus sekarang dituntun oleh digoda. Ini kan? Tuhan dibawa ke padang belantara dan apa? Bapa atau setan? Nah, ini dia yang goda setan. Artinya lapar nggak? Lapar. Sudah lapar sekali. Kamu mau digoda? Nggak mau, nggak ada pilihan, akan digoda. Oke. Apa dan pilihannya? Mau digoda waktu sudah kenyang atau waktu 40 hari. sudah kenyang, bayar semua teman-teman baik, digoda lah sekarang. Atau waktu lapar, kehilangan kerja dan atau begini, mau nggak digoda? Hilang kerja, dingin malam, kalajengking, nggak makan, ya enggak. Guess what? Tuhan Yesus digoda di padang belantara dan banyak kalajengking. Banyak segala macam binatang-binatang. Dingin malam, panas siang. Sekarang saya mau goda dia. Kalau dia nggak pernah, sebagaimana kita selalu jatuh karena nggak pernah berdoa kepada Bapa, sebagaimana dia berdoa kepada Bapa. Doanya seperti apa ke Bapa? Apa? Saatnya semua harus tahu. Kalau nggak tahu ya jatuh. Manusia. No, dia manusia. Kamu aja yang nggak berdoa. Ke padang belantara di Matius 4. Dan Tuhan Yesus dituntun Roh Suci ke padang belantara 40 hari, sekarang dia lapar. Lapar ini. Di padang belantara hanya setan mano imano yang ketemu di surga lalu mano imano. Sekarang di jelajahannya setan, kamu usir saya dari surga, sakit hati sekarang saya mau singkirkan. Hari lapar, panas, dingin, dan pas ketemu setelah 4000 plus tahun lamanya dia sedang dendam, sekarang dia mau lampiaskan. Iya, sekarang setan mau goda. Digoda, setan mau bikin apa? Sebelum saya jatuh. Lalu setan yang jikalau. Tunggu, di Matius 3 dia bilang, engkau anakku kan? Goda bikin apa? Meragukan. Orang yang jatuh, kenapa ragu? Karena nggak pasti kalau memang yang dibikin. Nggak pasti. Nggak pernah komunikasi dengan Tuhan, artinya nggak pernah dengar firman Tuhan sendiri. Bukan untuk orang luar, bukan untuk orang saya. Artinya saya nggak pasti bahwa firman itu. Nggak tahu, mungkin. Nggak tahu ya. Habis. Ngomong-ngomong lapar ya? Itu tuh, ada batu. Coba lo, kamu memang anak Bapa. Tuhan Yesus sudah dengar nggak di Matius 3? Dengar sendiri atau orang bilang? Dengar sendiri. Kalau Tuhan Yesus dibilang oleh your father said, your father loves you. Bapa bilang, Bapa mencintai engkau. I hope John the Baptist told the truth. Mudah-mudahan Yohanes
harus dengar sendiri, harus belajar sendiri, harus bangun sendiri, harus... Suami, kamulah yang bangun, nanti ceritain sama saya ya, kalau yang digoda, yang waktu matahari terbit baru bangun, dia yang digoda. Aduh. Kerjakan keselamatanmu sama-sama dengan suami dan istri. Sendiri. Kalau kamu nggak mau bangun, pusing amat, saya mau bangun. Kalau kamu nggak mau, itu urusan kamu yang hilang, sayang. Tapi saya nggak mau, bukan kamu. Itu dia. Dan aku mencintaimu. Oh, Bapak bilang, lalu setan berani lagi. Kalau kamu tuli ya, nggak dengar tadi di Sungai Yordan, nggak dengar. Ya nggak begitu. Kita teruskan lagi. Kalau kamu memang kamu lapar, tuh ada roti, tuh ada batu, coba dengan sekarang. Waktu setan goda Tuhan Yesus, dia gini nggak? Waktu setan goda, saya nggak bisa goda kamu lagi. Ya, forget it, lupain aja. No. Begitu? Apakah waktu dia goda, dia tahu dia bisa goda atau Tuhan ya? Coba goda. Tuhan jangan digoda. Begitu caranya. Sudah berapa tahun? 30 tahun. Dalam 30 tahunannya dia tahu nggak Tuhan Yesus manusia? Tahu. Tidak bisa Menggoda. tapi Tuhan Yesus manusia bisa digoda. Kalau manusia mau bilang dia bukan manusia. Sedangkan setan pun manusia lebih pintar dari setan. Kalau setan bilang salah, lebih bukan. Saya nggak menjelekan orang-orang yang nggak tahu itu. Walaupun kelihatan pintar di luar, tapi kalau sudah ditipu setan, setan bilang kamu bukannya saya gampang tipu kamu, karena kamu nggak belajar. Sedangkan yang kamu harus pelajari, saya yang pelajari. Kalau artinya godaan langkah pertama, jangan. Ini benar, jangan percaya. Oh iya ya, aduh jangan. Benar, saya tahu benar. Pas dengar orang lain, masa sih, masa? Sudah ragu, padahal tadi yakinnya bukan main. Pas yakin, setan bilang, masa sih? Artinya, saya nggak yakin bahwa itu firman Tuhan. Dia nggak ragu sama sekali. Kita teruskan. Minggu depan kita lihat penggodaan orang lain. Minggu depannya kita lihat penggodaan orang lain. Minggu depannya kita lihat Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus digoda. Kenapa dia? Karena apa gunanya kita belajar berjam-jam jatuh? Apa gunanya? Dan jatuhnya di jatuh. Baik. Kalau kita nggak tahu pelajaran ini, apa guna? Mari kita lihat penggodaan Tuhan Yesus. Atau waktu setan mau. Dengan kata lain, nggak perlu bilang kalau, tapi ujung-ujungnya dia mau saya apa? Orang itu berhadapan dengan dinding. Betul? Jadi dia bilang, tolong saya mau lihat blueprint. Tempat-tempat yang kuat, di mana lemahnya. Pas dia tahu di mana lemahnya, pukul daerah kuatnya atau yang lemah. Artinya kalau saya mau diserang, jadi orang yang digoda begini. Nggak akan saya meragukan. Kamu bisa meragukan Tuhan ya? Enggak lah. Masa ditanya sekalipun? Ya enggak, saya nggak nyonyot itu nabi pilihan Tuhan. Enggak. Setan bilang, oh ya? Firman Tuhan? Enggak ragu. Pronubuat? Enggak ragu. Lalu setan, dapat titik lemah. Saya mau serang di titik lemah. Dan waktu habis, roh nubuat. Sekarang pertanyaannya, apa titik lemahnya? Mari kita baca terus. Apa titik lemah seseorang sehingga dia akan meragukan? Yakobus 1-14. Bukan 1-14, 1 ayat. Dan waktu dia digoda, dia sedang ditarik. Lust. Kita akan definisikan apa itu lust. Apa? Lust. Nanti kita akan definisikan apa itu lust. Artinya, lust adalah titik lemah. Dan firman Tuhan.
Saya meragukan bahwa Nyonya White itu Nabi Tuhan untuk Oke, jadi orang yang digoda, dia Oke, nah apa itu lust? Ini tali yang menarik orang untuk meninggalkan lust. Lust adalah satu dan keinginan makan yang intens. Itu lust. Saya pernah ingat bahasa Manadonya, dan saya akan ulang bahasa. Seti artinya seks tinggi. Artinya titik lemah orang apa? Seks dengan makan. Oh, seks nggak ada persoalan, kena dimakan. Makan nggak ada persoalan, kena diseks. Terus lagi, apa lust? Keinginan seks yang tidak bisa dikendalikan. Saya bilang, nggak percaya Rono, ketok dulu lustnya. Pasti itu lust. Apalagi lust? Lust yang sangat menguasai orang itu sehingga keinginannya itu lust. Dan orang yang jatuh dalam penggodaan, inilah titik Tuhan. Satu keinginan seksual yang sangat intens yang nggak bisa lust. Oke. Untuk memiliki satu keinginan yang sangat craving ialah orang yang sudah toko sudah tutup, nggak peduli kamu cari ke toko manapun. Tapi saya kerja besok pagi, peduli amat. Di kota jauh, pas pulang lagi ngorok tidur lagi, dan dia nggak peduli. Sudah dijebak lust, pas pulang dia nggak peduli. Satu keinginan, satu kelaparan, satu covet. Covet ini apa? Melanggar. Nggak bisa kalau nggak makan. Sini dia bisa meragukan firman Tuhan. Karena ini apa? Oke. 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua yang ada di dunia ini adalah lust. Flash nggak? Yes. Artinya di Tuhan Yesus dibilang dia digoda dalam segala macam bentuk. Yes. Iya. Oh iya. Struggle nggak? Dan dia punya lust mata dan keangkuhan diri. Ini dia. Semua ini di dunia ini bisa menjadi titik meninggalkan kebenaran saya. Walaupun saya bilang saya nggak akan tinggal ini lust. Akhirnya karena lust dia tinggalkan kebenaran. Ayat 1. Untuk digodai oleh setan, iblis digoda, kan ini ayat 1. Mari kita ke testimoni volume 4. Keinginan makanan yang tidak makan perlu nggak? Tapi kalau sudah di luar batas yang benar, semua ini menjadi saya punya mood. Makan bagus, tapi kalau makanannya sudah melebihi batas daripada yang selalu saya bergumul, yaitu saya punya flesh lah akan bergumul. Di batas Tuhan itu memperkuat titik pasti akan jatuh, dan jatuh pasti. Tuh. Mari kita baca terus. Sabur melawan diri sendiri, sementara diri sendiri dikasih makan. Bagaimana saya bisa menyerang saya punya musuh, yaitu diri punya. Artinya saya bergumul tanjakan, mempergampang untuk ditaklukkan, karena musuh saya dilayani terus.
Saudara-saudara yang kekasih, saya membuat satu permohonan, jauhkan daging, jauhkan diri. Karena ini adalah musuh lust. Apa fleshly lust tadi? Seksual di luar batas. Tapi kalau sudah di luar batas, akan menjadi musuh buyutan kita. Dan itu titik lemah. Counsel untuk gereja halaman 223. Pada jam yang harus dimakan, sudah dimakan. Oke. Setelah saya sudah habis makanan di jam harus dibiarkan untuk beristirahat paling 5 jam. Setelah saya habis makan, perut 5 jam. Tidak ada satu makan berikut, yaitu 5 jam. Nggak boleh. Ingat, titik lemah itu apa? Makan. Di antara jam makan. Saya jamin berdasarkan firman Tuhan, saudara akan tinggalkan kebenaran. Jamin. Saya aja nggak jamin, tapi yang itu saya jamin. Oke, harus bekerja dan akan nanti untuk bekerja lagi atau kerja terus tanpa istirahat. 5 jam. Oke. 5 jam kita bisa ke 4 jam, 3 jam. 5 di zaman Miss White dengan kita itu 5 artinya 5. 5 artinya 5. Atau 5 jam itu 3 dan 2. Oke, kita teruskan. Pasti tinggalkan Alkitab. Pasti hilang. Harus diperhatikan. Nggak ada apa? Ada yang bisa dimakan di antara jam makan 5 jam. Confectionery is sweet. Yang manis-manis. Kalau di dalam, oh buah nggak bisa. Makanan apapun. Ini firman Tuhan, bukan firman Radita. Regular, tidak teratur. Makanan membinasakan. Ya bagaimana nggak binasa kalau mobilnya nggak pernah matiin, jalan terus, jalan. Di freeway tentu saja jalan. Pas ini 3 tahun kok udah rusak, kok sakit perutnya, ada istirahat nggak? Kenapa heran dah? Ini dia. Tuh. Nggak. Waktu anak-anak datang ke meja makan yang padat sehat karena sudah dihancurkan appetite. Ini makanan sehat nggak tertarik, makanan sehat nggak tertarik. Kenapa? Banyak garamnya. Dan karena banyak garamnya, minum banyak. Dan sekarang sudah kenyang karena sudah makan terus. Apa keinginan makan? Crave apa? Lust. Lust kerohanian. Ini lustnya. Ini dia lust. Crave apa? Lust kan? Jam makan paling kurang 5 jam nggak di tengah Tuhan Yesus. Yes. Makanya kalau jatuh tahu kenapa. Tahu kenapa. 2, 2, 3 kita teruskan. Waktu orang pergi untuk beristirahat di tempat tidurnya, perutnya sudah harus berhenti bekerja. Organ-organ lainnya pula bisa orangnya yang mau enjoy, tapi tubuhnya nggak dikasih enjoy semua. Padahal orang sementara dalamnya nggak dikasih nggak dikasih izin untuk enjoy. Untuk orang yang nggak sering exercise saat larut malam bahaya. Lagi kalau nggak suka exercise lalu mau makan malam lagi, ya itu dia. Pernah melanggar hukum kesehatan? Enggak. Pernah. Makanya nggak pernah jatuh. Lemah, letih, dan lesu membuat orang ini membuat tubuhnya lebih capek lagi. Tunggu, kalau dia nggak pernah izinkan dia mau makan lagi,
Padahal kalau makan bikin tambah capek lagi. Tambah makan, tambah capek. Habis itu ngantuk. Puji Tuhan dia bangun. Puji Tuhan dia masih Ada. Jangan. mengerikan. Itu makanan atau 1 jam makan. Setelah habis, pencernaan harus 7 tahun pun tanah istirahat, organ pun harus istirahat. Jam antara jam makan dan pada umumnya orang daripada 3 kali. Amen. Jadi 2 lebih bagus pun jauh sebelum jam tidur dan harus ringan. Dan 5 jam, dan itu pun kalau kerjanya di ladang dan kerja keras. Kalau enggak, lebih baik jangan teruskan. Randy, kalau minum bagaimana bisa? Oke, kalau minum 1 jam sebelum dan setelah, dan 1 jam sebelum terakhir minum, 1 jam setelah pertama. Kalau dalam 5 jam itu, jam pertama baru minum, jam pertama, akhir jam pertama baru minum, jam keempat berakhir terakhir. Nah, kita nggak mau campur kan? Karena kalau campur nggak bisa dicerna. Dan kalau nggak bisa dicerna, sudah harus habis. Karena yang memperlama air campur makanan. Kan? Jadi, kalau itu boleh. Misalnya susu kedelai. Air saja. Air belum tidur. Tapi kalau mau tidur air. Dan kalau mau air, jangan heran. Pilihlah jam yang baik untuk minum. Karena airnya akan kuese kan. Jadi kalau suka kue, kita teruskan Kalau ya. sesudah 2 atau 3 jam kita makan, kita boleh minum kan? Boleh. Jadi Setelah. sudah Ya. 1 atau 2, 3 kita Boleh, boleh. Jadi dalam jam kedua, jam ketiga saya sudah antisipasi makan kan. Di situ saya nggak boleh minum. Kan? Jadi saya punya nggak minum itu 2 jam. 3 minum, 2 jam enggak. 3 minum, aduh. Saya tahu ini nggak betul, tapi berhubung keadaan saya kerja malam, makan juga masih, tapi pulang kita tidur jam 3 pagi, masih Oh. boleh nggak itu makan? Tapi nggak kan berarti Jadi nggak gini, makan. bagaimana kalau saya atur jauh 2-3 jam sebelum saya tidur itu makan terakhir. Saya harus rubah saya punya pola makan. Biarpun malam. Jauh sebelum itu saya sudah habis makan. Itu prinsipnya. Walaupun komentar di situ sebelum tidur, jauh sebelum tidur saya sudah habis makan. Ya, itu dia. Kebiasaan untuk makan 2 kali makan lebih baik. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu orang itu membutuhkan dimakan sekalipun harus sangat ringan dan gampang dicerna. Roti buah. Itulah yang gampang dicerna dan sangat ringan. Kalau saya belum 5 jam lalu saya pengen makan. Saya sedang Tuhan Yesus digoda waktu 40 hari last makan. Jadi saya bilang, udah lapar 5 jam, lama sekali. Tunggu, Tuhan Yesus bilang, sudah berapa lama? 40 hari, 40 malam. Saya baru 3 jam. Baru mempertahankan kesehatan kita yang terbaik. Yang terbaik. Kita jangan makan sayur-sayuran di jam makan yang sama. Stres, pikiran pun bingung. Dan nggak bisa 1 jam makan buah dan makan 5 jam setelah itu sayur, dan diantaranya No. nggak ada apa-apa, no. Inilah dia punya syarat. Kalau nggak suka pasti ditipu. Kita teruskan lagi. Testimoni 2:373. Saya heran, tercengang, kecewa, itu estanis. Heran, bilang, saya heran dan kecewa untuk mengetahui bahwa setelah umat Tuhan menerima makan di jam antara jam makan, setelah terima terang ini, masih saya dapatkan orang makan di antara boleh 1 butir pun lewat lidahmu, lewat bibirmu boleh masuk. Kacang lebih besar dari butir itu. Dan morsel lebih kecil dari bibit chia sebegini besarnya. Morsel lebih kecil dari itu. Nggak boleh masuk 5 jam. Tuhan sudah kasih nggak garisnya? Udah. Tergantung kamu ditiup.
Makan, dia bilang, eat what you ought. Makanlah itu. Artinya kalau mau makan ya siapkanlah makanan itu di jam tertentu. Tunggu itu apa? Sabar. Wahyu 14:12. Inilah rela tunggu 5 jam di antara jam. Rela tunggu 5 jam. Tunggu sampai 5 jam kemudian. Artinya panjang sabar. Yang cukup untuk memuaskan lapar saya. Tapi waktu saya bangkit, appetite sama seperti waktu saya turun. Artinya dan waktu jam makan berikut datang, saya siap makan lagi. Kelar, tunggu, makan. Cukup, kelar, tunggu, makan. Cukup. Sabar. Ingat, kalau saya digoda, Tuhan Yesus digoda makanan. Dan makanannya bukan 5 jam. 5 jam. Kita teruskan. Kita bikin gunung Merapi. Karena enak sih Gunung Merapi. Karena rasanya enak. Tuhan tolong saya. Sementara bekerja mengenai kerakusan saya. Kira-kira Tuhan mau tolong saya sementara saya rakus? Minta kepada Tuhan, tolong jaga saya punya perut yang sudah gembung. Gunung Merapi, Tuhan tolong perut saya. Ini yang dibilang. Dan bagi Tuhan. Dia bilang, itu artinya saya last. Lalu Tuhan bilang, kenapa saya mau jawab kamu? Hari, nggak ada jawabannya. Untuk boleh makan. Kenapa dia jawab 3 jam punya? Enggak. Dia bilang saya punya 40. Lalu kamu sudah. Kita teruskan sekali lagi. Kalau kita dan pada hari Sabat di rumah Tuhan, karena menguasai orang ini dan dia duduk datang dan lewat, dia sedang tidur. Atau sudah kenyang, roti hidup lewat. Jadi dia isi pagi, siang dia isi pas roti. Iya, setan bilang, aduh kalau gini gayanya ke gereja sih, jangan nggak ke gereja. Karena kamu pikir karena ke gereja udah selamat. Ya, dia bilang, ketawa, nggak bisa tahan mata mereka terbuka. Aduh. Tahu, kalau berdiri di sini, tahu ini bilang, itu tahu kan? Aduh, nggak bisa dibuka. Dan Tuhan dimuliakan begini? Tidak, Tuhan di dishonor. Apa yang bikin sakit perut? Tahu apa? Bukannya makanan tidak dikuasai makanannya, tapi lalu karena sakit perut dia makan di tengah jam makan. Sekarang pas sakit perut sebelum jam makan dia makan. Lalu dia bilang saya nggak dengar apa yang kamu bilang. Lihat satu lelucon. Yang lelucon bagi setan dia ketawa. Ini mau jadi 144 kayak gini panjang sabarnya. Atau panjang sabarnya 1 jam. 3 jam sudah nggak panjang sabar. Tidak tahu engkau kepada siapa engkau menurut? Saya menurut makanan appetite, saya hamba siapa? Enggak, kamu hamba perutmu. Mari kita buktikan. Filipi 3:3. Siapa? Yang Tuhan mereka perut mereka. Jadi kalau hamba selalu menurut nggak? Menurut. Iya. Kalau enggak, ngapain jadi hamba? Baru 3 jam, makan, sudah lapar, sudah keroncongan. Oh, bos sudah bilang makan, makan dulu. Bos kamu, perut kamu. Karena dia bilang makan. Manuskrip 1:1854. Buat berhala mereka, perut mereka. Pentakosta atau Advent. Ada orang Advent yang merugikan semua yang mereka miliki hanya rasa segala macam rasa.
makan untuk rasa. Ini rich dalam. Seperti ini saya lihat, kalaupun mereka diselamatkan, harus menyangkal keinginan makan mereka. Kalau mau selamat, jangan membuat keinginan makanmu ini untuk jangan jatuh dalam menggoda, kan? Banyak orang makanan atau keinginan daging. Mereka tidak hidup sesuai dengan hukum. Ada yang mengabaikan hukum kesehatan dalam kebiasaan mereka dan menghasilkan apa? Penyakit. Dan waktu sudah berpenyakitan, mendapatkan kesehatan karena diberkati Tuhan. Tuhan, ingat, yang sembuhkan Tuhan, bukan obat-obatan natural. Bukan. Yang sembuhkan Tuhan. Artinya kalau orang itu gak sembuh karena iman. Baik. Jadi kalau Tuhan sembuhkan dia, hal yang menyebabkan dia sakit. Dan berpikir, waktu saya berdoa Tuhan sembuhkan, artinya saya bebas makan seenaknya. Dan secara tidak langsung dia bilang, Tuhan anjurkan saya tetap begitu. Apakah Tuhan bilang, silahkan berdosa terus, dan setiap kali kamu berdosa, dia nggak mau sembuhkan. Karena kalau disembuhkan, nanti dia pikir bebas. Kita sudah 50, berakhirnya di 63, jadi 12 slide lagi. Lama juga ya ini. Setan bilang, dunia ini akan menjadi milik saya. Waduh. Setan bilang, menguasa dunia ini, pangeran dunia. Lalu dia bilang apa? Saya akan menguasai. Oh ya, setan. Lalu dia bilang, dan penyebab orang dibenci. Yang orang yang berani memelihara hari ke-7 akan menjadi. Kalau setan bilang main-main nggak dia? Enggak. Sebagaimana Tuhan nggak main-main, setan pun nggak main-main untuk objek kebencian. Lalu dia bilang, tanda. Hari Sabat tanda. Oh ya, tanda apa? Saya bikin hari ke-7 saya. Iya, hari ke-7 tanda kamu setia, menunjukkan kamu tidak setia kepada dunia. Berani. Dan orang yang paling dibenci di dunia adalah mereka yang memelihara hari-nya terhadap umat Tuhan di akhir zaman. Oke, kita teruskan lagi. Makin ketat dan kerasnya sehingga orang nggak berani. Hukum akan dibikin bukan main kejam. Lalu dia bilang, karena takut memelihara hari ke-7. Apa titik lemahnya? Emangnya yang kita baru baca tadi main-main 5 jam. Nggak boleh, siap dianiaya, siap mati. Itu yang kan keinginan makan saya. Di antara jam makan, saya akan tinggalkan sahabat Allah. Penyebab saya dibenci. Dan karena saya nggak benci karena kebenaran, dan saya akan tinggalkan. Dan dia bilang, dunia, seluruh dunia dibawa ke kesehatan. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Tunggu dulu. Karena itu dia jawabannya. Kalau enggak, bukan saudara yang akan dipilih. Kalau akan takluk, tinggalkan hari Sabat karena makanan. Yohanes 16:33. Tuhan bilang, jangan takut. Susah ya? Lihat kutipan tadi susah ya? Aduh, ngeri. Tuhan bilang, senyum. Jangan susah. Kenapa susah? Tuhan bilang, saya ngeri. Nggak usah ngeri. Tuhan sudah taklukkan itu. Artinya belajar bagaimana Tuhan taklukkan dan perut saya dulu. Saya sudah taklukkan dunia. Dunia apa? 1 Yohanes 2:16. Sudah taklukkan. Dia bilang, senyum. Jangan sedih. Saya sudah takluk. Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Dia bilang, mau tahu bagaimana? Dia bilang senyum. Kenapa senyum? Inilah ayatnya yang membuat kita senyum. Tapi jangan sedih. Dia bilang, mari baca supaya bisa taklukkan. Dia bilang, lihat, mendengar ketokanku, firmanku, dan membukakan pintu, aku
Setelah dia masuk, dia bilang apa? Dan ya. Apa jawabannya? Firman Tuhan harus karena makanan jasmani terlalu banyak, karena kalau begitu takut nanti. Perutnya penuh makanan, pikirannya kosong dengan firman Tuhan. Kalau firman yang masuk, kamu nggak akan ditaklukkan. Tapi kalau cuma ini jawabannya. Siapa yang izinkan firman masuk, aku telah taklukkan keinginan daging, keinginan seksual, keinginan semua. Kuncinya apa? Firman Tuhan masuk dulu. Ini kuncinya. Gampang nggak? Hanya dibeli. Ya. Dan kehabisan stok lagi. Iya? Atau nggak ada rencana buka. Nah, ini dia. Dan nggak dimasukkan. Dan nggak dipraktekkan. Saya akan takut bagaimana ya? Kenapa bagaimana ya kalau Sandelo? Nggak perlu tahu apa yang terjadi Sandelo sekarang. Galati 2:20. Dia bilang, Kristus. Tapi saya harus apa dulu? Mati. Artinya mati. 3 jam. Lapar. Orang mati perlu dikasih makan nggak jam ketiga? Saya udah lapar nih. Kamu Tuhan Yesus tetap di dalam saya, supaya kebenaran itu tidak saya muntahkan. Saya harus firman Tuhan. Keinginan daging mati, keinginan daging hidup, firman Tuhan keluar. Artinya setiap hari saya makan firman Tuhan. Sudah lihat kenapa setan bikin lewat? Sudah lihat enggak? Setelah bangun tidur, potluck, makan. Dan yang lucu-lucu, yang lucu dan kotor, yang semua diperbincangkan. Tuhan Yesus di mana? Di luar. Saja baru 4 jam lagi. Kapan mau setan gemetar lihat orang seperti itu? Dia bilang, saya nggak pernah peduli. Sementara orang yang nggak tahu ini, dia bilang, biarin aja mereka, udah pasti hilang mereka aneh, kasih hancur mereka. Karena kalau mereka tahu ada yang seperti Ahmad, dia bilang, mau hilang semua kok, nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli. Bener nggak? Atau ini dongeng? Peduli. Biar datang ke gereja persis jam waktunya. Tapi makannya nggak betul, dosa, nggak peduli kalau benci dosa, nggak percaya, nggak harus benci dosa, nggak percaya. No, yang di jalan sempit itu yang saya serang. Mereka percaya, mereka udah makannya regular, mereka persis Eden, persis saya tahu persis gini. Ini yang harus diserang. Tapi kalau diributin, bangun, bertobat nanti. Real stuff. This is real stuff. This is real. Kita teruskan. Saya mati berdoa kepada Tuhan untuk minta kuasa. Bos yang saya sudah pecat namanya perut. Bosmu. Perut pecat. Saya tidak mau. Rupanya biang keladi saya mau hilang. Untung kedapatan sebelum terlambat. Bos, ya. Kalau enggak, silakan lihat. Bos perutmu dan bos perutmu setan. Kecewa, sialan rupanya setan. Loh, jangan kecewa. Waktu hilang jangan kecewa. Kita sudah tahu. Dan kalau hilang, saya kebakar habis dan setan masih kebakar. Di situ saya tahu, ketemu muka itu bosnya. Makanya dia serang Tuhan Yesus setelah dia. Saya mau lihat Tuhan ini bosnya perut atau bapaknya. Dia Tuhan. Dan umat Tuhan di hari zaman telah menyelidiki bahwa kita pun bisa getar. Dia bilang, aduh banyak sekali mirip Tuhan Yesus yang fanatik. Tapi Nuh bilang peduli amat akan Tuhan. Akhir zaman ini nggak main-main. Saya mati setiap hari. Mati artinya Tuhan Yesus setiap hari ada. Dan kalau setiap hari Tuhan Yesus sudah warnanya hijau atau fresh. Fresh. Setiap hari. Setiap pagi baca
Dan waktu hafal, praktekan. Oke, yang saya baca ini saya praktekan nggak? Enggak. Praktekan semua. Artinya setiap hari saya mati karena setiap hari saya makan. Lihat terus lagi. Yohanes 6, 5, 6, 3. Barang siapa yang memakan daging tapi firman yang harus engkau makan. Berapa sering? Apa daily artinya? Apa daily artinya? Setiap saat. Setiap saat. Jam makan, habis itu tunggu besok lagi. No, daily artinya continuously. Yohanes 15:7. Aku berdiam di dalammu, berdiam di dalammu. Artinya apa? Setiap hari. Sendiri. Saya mau ingatkan kembali. Mau kalau ada suami atau istri. Oh. Enggak. Harus diri. Harus ada sendiri. Oke, Manuscript Release volume 9 231. Setan appetite, keinginan makan. Dan di saat itu, poin itu setelah umat Tuhan melihat bahwa mustahil manusia bisa jatuh karena makanan, Tuhan lihat mustahil manusia untuk ke bumi untuk memberikan kuasa surga agar manusia melalui firman Tuhan. Itu dia. Setiap hari. Kalau setiap hari digoda, setiap apa akan sesuai dengan kebutuhan kan? Supply and demand. Saya punya demand. Script 9231. Di sini kita lihat bahwa setan keinginan makan. Lalu Tuhan Yesus jawabnya apa? Ingat, setiap hari Tuhan Yesus, kalau Tuhan suruh, itu karena dia bikin. Jadi kalau dia bilang makan roti, artinya dia juga apa? Makan roti. Hari, pas digoda keluarnya apa? Roti. Cuma itu yang dimakan. Kalau makanan yang jasmani makan terus, jadi, oh iya setan, saya nggak pernah tahu itu. Pakai bumbu apa? Karena keluarnya masuk firman Tuhan, bikin itu. Oh ya, telah tertulis setan. Itu caranya. Dan setiap duduk makan berapa lama kira-kira? Cepat, nanti indigestion. 45 menit lah. Ya kalau di tempat kerja 30. 45 menit, 45 menit artinya 1,5 jam. Tapi Tuhan Yesus bilang, banyak minum nggak? Jadi setiap minum, setiap makan, roti jasmani, minum air jasmani, tapi makan roti dan air. Banyak jamnya dan berapa sering dan konsentrasi itu paling kurang firman kita, makanan kita. Nggak usah dijawab. Seimbang nggak makanan kita dalam pencobaan? Jangan heran, jangan tanya, Tuhan tolong. Dia bilang, saya sudah kasih, ya masih minta tolong. Tuhan tolong. Nah, bisa ditolong. Manuscript Release volume 13 303. Ini yaitu medical ministry. Medical ministry itu apa? Roti, deal dengan roti jasmani. Dan publication atau buku Present Truth, roti rohani. Sama-sama jalannya, akan impress. Satu tidak boleh melebihi yang satu. Missionary, roti jasmani lebih dari makan jasmani daripada makan rohani. Ini benar. Padahal kalau saya makanan jasmani lebih penting, saya telah membuat medical missionary lebih. Penutupan minggu depan babak kedua. Aku menginginkan lebih dari segala hal bahwa engkau sebagaimana juga kamu makmur dan sehat. Harus balance. Artinya saya harus makan jasmani cukup, cukup, habis itu tidur, lakukan yang lain, punya terus firman Tuhan. Sementara saya sudah makan jasmani, perut kerjanya. Nah terus, dan terus. Kiranya kita benar-benar praktekkan ini. Waktu saya bilang, saya harus makan, tanya, siapa Tuhanmu? Pas sudah ambil tangannya begini, tanya, siapa Tuhanmu?
Tuhan, saya lemah. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ingat, siapa Tuhan? Jangan hanya untuk sehat, tapi tubuh Tuhan yang sudah dibeli dengan darahnya. Masuk dan melalui cara itulah Tuhan menyelamatkan umatnya yang setia. Oke? Dalam doa. Mari kita berdoa. Untuk teguran-teguran Alkitab dan Roh Nubuat kepada umat-umat Tuhan di terang, untuk mempersiapkan umat Tuhan berjalan di jalan yang sempit dan tidak perlu jatuh lagi. Kami akan jatuh dan tidak bisa kembali lagi. Walaupun teguran keras, tapi itu kebenaran. Standar Tuhan manjat menyesuaikan dengan standar Tuhan. Tuhan tidak merendahkan standarnya. Tolong kami Tuhan, agar kami di Indonesia dan di tempat di mana saja mereka sedang mengikuti, dan Tuhan memberkati dan di semua perintah Tuhan. Kami juga di sini California akan berpisah dan pulang ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Kasih Tuhan selalu mau mendengar dan menjawab doa kami di dalam nama Yesus.